Halo, berjumpa kembali di video pembelajaran kita C++ versi Android atau biasanya kita sebut dengan CPP Droid ya teman-teman. Nah, untuk video pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang salah satu program, yaitu program menentukan hasil nilai akhir dari ujian siswa ya. Jadi di sini kita membuat program untuk nilai akhirnya. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui bahwa kita sudah menyiapkan beberapa variabel. Yang pertama di situ ada variabel nomor dan nis ya teman-teman. Di sini bisa lihat ada variabel nomor dan nis dengan tipe data integer, lalu variabel nama dan kelas, tipe datanya char, lalu variabel untuk quiz mid, final, dan nilai akhir itu kita buat float teman-teman. Sedangkan yang terakhir itu kita menyediakan variabel untuk keterangan dan grade. Jadi masing-masing nanti akan menyimpan teks ya. Oke, langsung saja kita sudah ketikkan bagian awalnya, headernya sudah ada, lalu menginput nama siswa, kelas, nomor urut, dan nis. Nah, untuk hal ini kita rasa di sini teman-teman masih paham ya. Penggunaannya di situ gets itu untuk apa, cin untuk apa. Nah, bagi teman-teman yang masih kurang paham apa itu perintah gets dan juga cin, itu teman-teman boleh cek di video pembelajaran kita yang sebelumnya. Oke, langsung saja kita mulai. Cout. Di sini kita ketikkan masukkan quiz mid atau nilai quiz aja deh ya. Sin quiz. Quiz tadi kita buat QM kalau nggak salah ya. Ya pas QM. Cin kembali. Cout. Cout. Masukkan nilai final. Cin F. Nah, setelah ini kita akan coba cek dulu. Oke, compile-nya finish, artinya tidak ada terjadi kesalahan pengetikan ya teman-teman ya. Oke, kita bisa lanjutkan kembali kalau begitu. Sekarang kita akan membuat bagian untuk keterangan. Nah, apa itu? Jadi di sini fungsi dari variabel keterangan itu nanti menampung sebuah keterangan atau teks yang menyatakan bahwa siswa tersebut lulus atau gagal. Nah, di sini kita bisa buat, berarti karena dia ada dua pilihan dan memang konsepnya itu nanti namanya atau istilahnya adalah decision ya teman-teman ya. Di sini kita harus pakai fungsi percabangan. Kita pakai if. Jika bagaimana di sini? Oh ya, sebelumnya
kita ada yang terlewat. Di sini harusnya mencari nilai akhir dulu, teman-teman. Oke, nilai akhirnya tadi maaf ada lupa pengetikannya. Untuk mencari nilai akhir ini yang paling penting ya. Nah, nilai akhir itu di sini kita bisa tambahkan. Jadi kalau teman-teman mau misalkan membuat persennya berbeda, itu tergantung teman-teman ya. Misalkan 25% quiz meet, 25% meet, lalu 50% final, boleh nggak masalah. Namun dalam hal ini kita seragamkan aja deh. Quiz meet, meet, dan final langsung dibagi 3. Nah, jadi nanti dapat tuh ya, kalau quiz meet-nya 100, meet-nya 100, finalnya 100, pasti nilai akhirnya juga 100 ya. Nah, sekarang ini bagaimana kondisinya untuk menyatakan lulus dan gagal? Nah, kondisinya yang pertama, di sini jika nilai akhirnya itu 70 ke atas, maka siswa tersebut lulus. Kondisi yang kedua, jika nilai akhirnya di bawah 70, maka kondisinya maka siswa tersebut gagal ya teman-teman ya. Maka kita bisa boleh ketikkan di sini if nilai akhir, kita ambil kondisi yang pertama aja, kita uji dulu. Jika nilai akhir itu 70 ke atas. Itu dia teman-teman ya untuk kondisinya ya. Maka apa yang terjadi jika nilainya memang 70 ke atas, yang terjadi adalah keterangannya, ini cat itu tadi variabel untuk keterangan ya teman-teman. Keterangan Anda lulus. Nah, ini dia. Selain itu, nah, di sini apakah kita tidak perlu menguji jika NA-nya di bawah 70? Nggak perlu teman-teman. Kenapa? Karena kan ini fungsinya adalah fungsi if tunggal. Di mana if tunggal itu hanya memiliki 2 statement dari kondisi. Lulus atau gagal, hidup atau mati, pria atau wanita, hanya ada 2. Jadi di sini jika nilainya di atas sama dengan 70, lulus. Selain itu, sudah pasti gagal keterangannya. Oke, itu dia ya untuk bagian keterangan ya. Oke, finish, artinya nggak ada yang masalah. Nah, sekarang kita mau membuat untuk pengujian grade. Nah, bagaimana? Langsung aja kita mulai. If. Nah, untuk grade di sini teman-teman yang perlu kita ketahui adalah untuk fungsi grade kita membatasi di mana nanti kondisi pertama jika nilai akhirnya 85 ke atas sampai 100 ya teman-teman maksudnya. Itu berarti nanti grade-nya A. Lalu kalau 70 di bawah 85, 75 di bawah 85 itu B, dan seterusnya seperti itu. Jadi nanti ada 5 kondisi. Grade A, grade B, grade C, grade D, dan grade E. Masing-masing 85 ke 100, 75 ke 84, sekian-sekian. Lalu kondisi yang ketiga 65 ke 74 sekian. Lalu kondisi keempat 55 ke 64 sekian, dan yang terakhir di bawah 55. Nah, bagaimana kondisinya? Kita akan mulai jika nilai akhir di atas sama dengan 85. Oke. Nah, dan di bawah 100. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi kita batasi nih. Nah, bagaimana cara membatasinya? Teman-teman bisa menambahkan simbol dan seperti ini, simbol seperti ini, atau pakai N, kata N ya. Atau nilai akhirnya itu di bawah 100. Artinya kita batasi, berarti grade A itu dia 85 sampai 100. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi
grade sama dengan grade A. Oke. Nah, setelah itu, apakah di sini kita bisa langsung menggunakan perintah else? Jawabannya tidak, teman-teman ya. Kenapa? Karena kan ini kondisinya lebih dari 2. Kalau tidak A, kemungkinan B. Berarti perintahnya sekarang menjadi selain itu jika. Nah, itu dia ya. Selain itu jika, kita batasin kembali. Jika nilai akhirnya itu lebih besar sama dengan 75 dan nilai akhirnya itu di bawah 85. Teman-teman jangan buat di situ di bawah sama dengan 85, jangan ya. Kenapa? Jika teman-teman buat kata sama dengan, artinya nilai 85 akan menjadi nilai yang ambigu ya. Kenapa? Apakah 85 itu milik A atau milik B? Sehingga di situ tidak pakai kata sama dengan. Jadi NA lebih kecil 85. Nah, apa yang terjadi? Untuk nilai tersebut yang terjadi grade-nya adalah grade B. Oke. Nah, apakah sudah bisa dikondisikan untuk bagian terakhir? Belum. Kita masih pakai selain itu jika. Karena ada 5 kondisi, teman-teman. Artinya kita akan mengolah sebanyak 4 kali. Jadi bukan 5 kali diolah ya, 4 kali diolah. Kenapa? Nanti alasannya. Nah, apa kondisi yang berikutnya? Jika nilai akhirnya itu lebih besar sama dengan 65, namun dan nilai akhirnya itu di bawah 75. Nah, untuk yang berikutnya ini bagaimana? Kita mulai lagi. Yang berikutnya, grade-nya Nah, kita lanjutkan kembali teman-teman. Kalau sudah di grade C, kita lanjutkan kembali. Apakah sudah bisa selain itu? Belum. Kita masih pakai kata selain itu jika. Ini kondisi yang keempat. Selain itu, jika nilai akhirnya lebih besar sama dengan 55, namun nilai akhirnya itu dan nilai akhir itu di bawah 65. Nah, apa yang terjadi untuk kondisi ini? Yang terjadi adalah grade ya adalah grade D. Nah, kita lanjutkan kembali. Grade D sudah kita lakukan. Nah, sekarang kita cek ya teman-teman ya. Jika nilainya 85 ke 100, grade-nya A. Selain itu, jika nilainya 75 sampai 84 sekian, grade-nya adalah B. Selain itu, jika 65 ke 75 di bawah 75, grade-nya C. Selain itu, jika 55 sampai di bawah 65, grade-nya D. Maka selain itu bagaimana? Apakah kita buat lagi else if
atau selain itu jika NA di bawah 55 nggak perlu. Jadi di bagian terakhir biasa disebut dengan value if false. Kondisi selain itu bagaimana? Maka di sini kita pakai else selain itu. Nah, bagaimana selain itu? Grid-nya sudah pasti bisa ya teman-teman ya. Ini dia untuk bagian yang berikutnya tadi. Oke, finish artinya sukses. Nah, jadi dari bagian ini kita hanya tinggal melakukan untuk atau menampilkan ya teman-teman ya. Kita sudah selesai semua untuk mengetik perintahnya, sekarang tinggal menampilkan, dalam hal ini outputnya. Maka di sini kita ketikkan output. Nah, di sini teman-teman tinggal mengetikkan seperti ini. Nah, ini outputnya ya. Jadi namanya siapa itu semua sudah diketik. Oke, atau kita buat aja pun boleh. Kalau seandainya kita mau buat manual seperti ini. Yang pertama, cout pertama untuk enter. Lalu cout yang kedua, data hasil ujian siswa. Lalu buat pagarnya. Nah, lalu di sini cout nomor urut, kita tampilkan lagi nomor urutnya teman-teman. Nampak sini ya, ini dia. Oke, jadi di sini boleh kita hapus dulu deh ini biar nampak. Oke, di sini ya, cout. Nomor urut NO line. Nah, di sini kita bisa copy paste teman-teman ya. Ini untuk bagian pertama. Nah, teman-teman kalau seandainya cukup kesulitan untuk mengcopy paste, ketik manual aja teman-teman ya. Ini disarankan bagi teman-teman yang sulit untuk copy paste. Nomor induk dulu kita buat nomor induk siswa. Oke. Nomor induk siswa. Di sini berarti NIS ya teman-teman ya. Pas ya. Lalu tempelkan kembali nama. Atau di sini kita kecilkan aja teman-teman ya, biar cukup tempatnya. NIS. Nama juga. Cout. Kita kasih pembatas. Seperti biasa, tujuannya apa? Tujuannya supaya rapi teman-teman. Quiz.
QM, lalu cout kembali, kita boleh copy paste kembali karena ini cukup banyak, jadi disarankan bagi teman-teman itu melakukan copy paste. Meet, M tadi teman-teman ya untuk meet. Final, F, lalu kita buat lagi pembatasnya, cout. Sekali lagi saya ingatkan di sini sebenarnya apa sih fungsi pembatasnya, saya tadi udah jelaskan ya teman-teman, kita udah pahami sama-sama bahwa pembatasnya ini fungsinya untuk buat supaya lebih rapi ya. Cat. Lalu yang terakhir di sini kita bisa tambahkan untuk gridnya ya. Sebenarnya di sini juga teman-teman bisa tambahkan yang gini teman-teman ya. Misalkan langsung sekali dua nih mau ditambahkan, bisa aja di sini langsung tambahkan seperti ini. Koma untuk menambahkan koma ya, menampilkan koma teman-teman. Seperti ini. Lalu tambahkan kembali variabel apa? Variabel grid. Jadi sekaligus ditampilkan di sini dia. Bisa saja. Oke, nah ini dia untuk bagian ini kita coba cek ya teman-teman. Oke, compile-nya finish ya. Artinya nggak ada yang bermasalah ya. Nah, kita jalankan. Masukkan nama siswa, misalkan kita masukkan namanya Agus Budi Wagono atau Wati. Enter, masukkan kelas siswa 10 MIPA 4. Enter, masukkan nomor urutnya, nomor urut 12. Masukkan nomor induknya misalkan 20115. 2115 aja deh. Nilai kuisnya misalkan si Agus dia waktu ujian dapat 79, midnya dapat 92, lalu finalnya dia dapat 95 nih contohnya ya. Nah, maka waktu kita enter hasilnya tuh muncul dia. Di sini agak kurang rapi teman-temannya, ada kurang lupa kita untuk menambahkan beberapa bagian ya. Kita boleh perbaiki sebentar. Nah, ini dia. /n /n. Nah, sehingga hasilnya nanti waktu kita jalankan pasti sedikit lebih rapi ya teman-teman. Kita sudah tambahkan baris baru soalnya. Oke, kita coba sekali lagi. Agus Setiawan. Nomor urutnya 10. Nomor induknya 2116. Kelas 10 tadi agak sedikit saya nggak apa-apa. Masukkan nomor induknya. Kita ulang sekali lagi untuk penampilannya.
masukkan nama siswa, Agus S. Masukkan kelasnya, misalkan kita buat aja kelasnya 10 IPS 4, nomor urut 33, nomor induk 2661. Kuisnya misalkan pertama dia dapat 92, tapi mid dia dapat 87, waktu final dia dapat 98. Nah, waktu di enter akan muncul hasilnya nih teman-teman. Ini dia, ya. Program nilai akhir siswa SMA Sutomo II Medan, nama identitasnya masuk semua. Oke, ini dia bisa dilihat nomor urutnya, NIS-nya, Agus, nama E-nya, kuisnya, mid-nya, finalnya, lalu nilai akhirnya 92,3333, keterangan Anda lulus grade-nya A. Kenapa grade-nya A? Karena 92 itu kan di atas 85 teman-teman, di bawah 100. Bisa ya? Nah, jadi seperti inilah untuk video pembelajaran kita kali ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.